Kaum Quraisy telah tinggal di Mekah pada akhir abad ke-5. Nenek moyang mereka Qusay, kakek kelima Rasulullah SAW, beserta dengan saudaranya Zuhroh dan pamannya Taim, tinggal di Bukit Makan, di samping Tanah Haram. Putra dari paman lainnya dan saudara sepupu mereka Jumah dan Sahm tinggal di sana bersama Qusay. Mereka dan kaum mereka kemudian dikenal sebagai Quraisy Lembah. Kaum Quraisy yang lebih sedikit tinggal di daerah pinggiran dan lebih dikenal dengan Quraisy pinggiran. Kaum Quraisy pernah pergi ke Syria dan membawa 3 berhala, yaitu Lata, Uzza, dan Manat ke Hijaz. Mereka menempatkan dewa yang terbesar, Hubal, di Ka'bah. Dalam sebuah kampanye yang melibatkan berbagai tipu daya dan kekuatan, kaum Quraisy mencoba untuk menguasai Mekah dan menyingkirkan Huza'ah, suku pelindung yang dianggap gagal memelihara Ka'bah. Dari anak keturunan Qusay, Abd al-Dar adalah yang keturunan tertua, meski saudaranya Abdul Manaf lebih terkenal dan lebih dihormati. Ketika Qusay sudah mulai menua, ia mendelegasikan posisi kekuasaannya pada Abd al-Dar dan memberikan kunci Ka'bah kepadanya. Abd al-Dar melepaskan tugas baru yang diamanahkan ayahnya kepadanya. Hal yang sama juga dilakukan anak-anaknya. Tapi mereka tidak mampu menandingi putra-putra Abdul Manaf dalam hal penghargaan dan popularitas di mata masyarakat. Karena itu Hasim Abdul Sam, Al-Muttalib dan Naufal, putra-putra Abdul Manaf, mencoba untuk mengambil alih hak istimewa tersebut dari sepupu mereka. Perseteruan dua kubu tersebut memicu terjadinya perang sipil, tapi akhirnya tercapai kesepakatan dalam bentuk pembagian kekuasaan. Dua kubu tersebut pun hidup berdampingan sampai kedatangan Islam. Hasim adalah pemimpin bagi kaumnya, seorang kaya yang diberi posisi terhormat untuk memberi makan dan minum bagi orang-orang yang berziarah ke Makkah. Sebagai hasil dari kompromi antara putra Abdul Manaf dan Abdul Dar, perannya sebagai pemimpin semakin dikuatkan oleh kedermawanannya. Saat kekeringan melanda, dia menyediakan makanan bagi seluruh penduduk Mekah. Dia membuat kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu mengatur dan membakukan 2 perjalanan kafilah ke Yaman dan Sam. Di bawah kepemimpinannya yang bijaklah, Mekah meraih kemakmuran dan diakui menjadi ibu kota bangsa Arab. Karena pengaruhnya itu, keturunan Abdul Manaf mampu meraih perjanjian damai dengan tetangganya, Ghazanid, Bizantinium, Habasyan, Persia, dan Himyarid, Yaman. Hasim dengan cepat meningkatkan kekuasaannya menjadi pemimpin Mekah. Meskipun saudara sepupunya, Umayyah bin Abdul Sam, berusaha menantang kekuasaannya, tidak ada satupun yang hilang. Dan Umayyah akhirnya diusir ke Sam selama 10 tahun. Salah satu perjalanan terpenting yang pernah dilakukan oleh Hashim adalah perjalanan ke Syam, di mana dia berhenti di Yasrib. Saat itu ia melihat seorang wanita yang sedang melakukan bisnis dengan beberapa rekannya. Wanita itu bernama Salma, putri dari Amr dari suku Khosroj. Hasim meminangnya, dan kemudian dia diajak pindah ke Makkah untuk tinggal beberapa saat bersamanya. Setelah itu dia kembali ke Yasrib, di mana ia melahirkan seorang putra yang diberi nama Syaibah, yang diasuh bersamanya. Beberapa tahun kemudian Hasim meninggal dalam salah satu perjalanannya dan dikuburkan di Gaza. Saudaranya Al-Muttalib menggantikan posisinya. Suatu hari Al-Muttalib ingat pada kemenakannya Syaibah. Akhirnya ia pergi ke Yasrib dan meminta kepada Salma untuk menyerahkan anaknya tersebut guna diasuh, sehingga ia bisa mengembalikan kekuasaan ayahnya di Tanah Suci. Saat kembali ke Mekah, Al-Muttalib memasuki kota sambil menunggangi onta bersama Syaibah yang duduk di belakangnya. Kaum Quraisy yang mengira bahwa Syaibah adalah pelayan dari Muttalib memanggilnya Abdul Muttalib, hamba dari Muttalib. Ketika Al-Muttalib ingin mengembalikan kekayaan yang diwariskan Hasim kepada keponakannya itu, pamannya Naufal keberatan
dan menggunakan kekayaan tersebut. Abdul Muthalib menunggu sampai ia dewasa setelah kematian Al-Muthalib dan kemudian meminta dukungan pamannya di Yasrib untuk melawan pamannya di Mekah. 80 pasukan berkuda dari suku Khazraj tiba dari Yasrib, siap memberikan bantuan militer yang dibutuhkan oleh Abdul Muthalib untuk merebut kembali haknya. Naufal menolak untuk bertempur dan mengembalikan kekayaan yang pernah ia pakai. Abdul Muthalib kemudian menempati posisi yang pernah diduduki oleh Hasim. Menyikapi sumur Zam-Zam yang telah rusak, air harus diambil dari sejumlah sumur tambahan yang terletak di pinggiran Makkah dan di sumur kecil dekat Ka'bah. Mungkin tugas tersebut akan terasa lebih mudah jika punya banyak anak. Namun, Abdul Muthalib menghadapi tantangan yang cukup besar untuk mengatasi hal ini, karena ia hanya memiliki satu orang anak. Satu malam, saat ia sedang tidur di sana, ia bermimpi ada suara yang menyeru dia untuk menyuruhnya menggali At-Tibah. Abdul Muthalib tanya pada suara itu, apakah Tibah itu? Tapi suara itu sudah menghilang. Malam kedua mimpi kembali, datang lagi suara itu menyuruhnya menggali Barrah. Apa Barrah itu? Tapi suara itu sudah hilang. Abdul Muthalib sudah dapat merasakan ada sesuatu yang penting karena dia tidak pernah mengalami mimpi begitu sebelum ini. Malam ketiga mimpi lagi, kata suara dalam mimpi itu, galilah Madmunah. Apa itu Madmunah? Tanya Abdul Muthalib. Tapi suara itu sudah hilang lagi. Makin Abdul Muthalib merasa ada sesuatu yang besar melalui mimpi 3 malam berturut-turut ini. Malam keempat datang lagi suara itu sambil berkata, galilah Zam-Zam. Di manakah Zam-Zam itu? Kali ini suara itu menjawab, dia tidak akan kering selama-lamanya dan tidak akan berkurang. Dia akan memberikan minum kepada para jamaah haji tamu Allah yang Maha Agung. Dia diberi tanda-tanda yang akan mengarahkannya ke tempat air Zam-Zam. Dan esoknya investigasi Abdul Muthalib membawa dia menuju tempat antara Bukit Safa dan Marwah. Bersama anaknya, ia mulai menggali. Pada masing-masing bukit terdapat berhala yang sering diberi sesaji atau pengorbanan oleh para penyembahnya. Menggali di tempat berhala membuat kaum Quraisy berang. Mereka meminta agar Abdul Muthalib menghentikannya, karena menganggap apa yang dilakukannya merupakan tindakan yang melanggar kesucian. Abdul Muthalib menolak. Kaum Quraisy mengancam, namun ancaman itu tidak dihiraukannya. Dia berargumen bahwa ia mengikuti petunjuk yang ia dapatkan dalam mimpinya dan meminta anaknya untuk melindunginya. Situasi semakin memanas, keributan mulai terjadi. Namun, menyadari situasi yang semakin genting dan fakta bahwa mimpi seorang pemimpin bagi mereka cukup berpengaruh, kaum Quraisy mulai mundur dan mengizinkan Abdul Muthalib melanjutkan galiannya. Beberapa sumber mencatat bahwa Abdul Muthalib menggali selama 3 hari sebelum akhirnya mendapati bongkahan batu besar yang menghalangi sumur tersebut. Di samping batu tersebut dia menemukan 2 patung rusa emas dan beberapa pedang dan perisai. Menyadari bahwa barang-barang tersebut adalah merupakan peninggalan suku Jurhum, dia memuji Allah dan menangis. Disinilah sumur Ismail. Kaum Quraisy berlari mendatanginya dan meminta kepadanya untuk membagi sumur tersebut. Mereka berargumen bahwa mereka juga adalah keturunan Ismail. Dia menolak dan mengusulkan untuk membawa masalah ini pada seorang pemutus. Pada masa pra-Islam, tukang ramal sangat dihormati, dan saat terjadi suatu perselisihan, kebiasaan masyarakat Arab waktu itu adalah membawa masalah tersebut kepada tukang ramal. Hal inilah yang dilakukan oleh Abdul Muthalib dan Quraisy. Mereka memilih tukang ramal dari Bani Sa'ad Hudahaim di dataran tinggi Syria. Dalam perjalanan ke sana, mereka kehabisan air sampai akhirnya meninggal. Kemudian air ditemukan di bawah tunggangan Abdul Muthalib. Mereka menganggap bahwa hal ini sebagai pertanda
Akhirnya mereka memutuskan memberikan hak atas Zamzam pada Abdul Muthalib dan kembali ke Mekah. Abdul Muthalib pernah bersumpah bahwa ia akan mengorbankan salah satu dari putranya jika ia dikaruniai 10 orang anak. Harapannya terkabul dan ia memanggil anak-anaknya untuk memenuhi sumpahnya. Disepakati bahwa nama masing-masing anak akan ditulis di anak panah untuk diundi. Lalu diserahkan kepada patung Hubal. Setelah anak-anak panah itu dikocok, maka keluarlah nama Abdullah. Kemudian Abdul Muthalib menuntun Abdullah sambil membawa parang berjalan menuju Ka'bah untuk menyembelih anaknya itu. Namun orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu, dari Bani Makhzum dan saudaranya, Abu Thalib. Abdul Muthalib kebingungan dan berkata, "Kalau begitu, apa yang harus kulakukan sehubungan dengan nazarku ini?" Mereka mengusulkan untuk menemui seorang dukun. Maka dia pun menemui dukun perempuan itu. Sesampai di tempat dukun itu, dia diperintahkan untuk mengundi Abdullah dengan 10 ekor unta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia harus menambah lagi dengan 10 ekor unta, hingga Tuhan ridho. Jika yang keluar adalah nama unta, maka unta-unta itulah yang disembelih. Kemudian dia keluar dari tempat dukun perempuan itu dan mengundi antara nama Abdullah dan 10 ekor unta. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Maka dia menambahi lagi dengan 10 unta. Setiap kali diadakan undian berikutnya, maka yang keluar adalah nama Abdullah. Hingga jumlahnya mencapai 100 ekor unta. Baru yang keluar adalah nama unta. Daging-daging unta tersebut dibiarkan begitu saja. Tidak boleh dijamah oleh manusia maupun binatang. Tebusan pembunuhan memang berlaku di kalangan Quraisy dan bangsa Arab adalah 10 ekor unta. Namun setelah kejadian ini, jumlahnya berubah menjadi 100 ekor unta yang juga diakui Islam. Beberapa waktu kemudian Abdul Muthalib memilih Aminah putri dari Wahab sebagai istri bagi anaknya Abdullah. Dilihat dari garis keturunannya, ia berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya adalah pemimpin Bani Zahra yang cukup dihormati. Mereka menikah di Mekah, dan beberapa saat setelah itu Abdullah melakukan perjalanan dagang dan meninggal dalam perjalanan pulangnya. Abdullah meninggalkan kekayaan yang sangat sedikit. 5 ekor unta, sedikit kambing, seorang pelayan bernama Barokah yang lebih dikenal dengan nama Ummu Aiman, yang kemudian menjadi pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.